Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Amalia Putri dari PGSD 2022C dengan NIM 424222048. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan pengolahan hasil belajar. Yang pertama yakni pengembangan instrumen tes. Pengembangan instrumen tes adalah proses merancang dan mengembangkan sebuah alat ukur guna mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau karakteristik dari individu maupun kelompok. Adapun langkah-langkah pengembangan instrumen tes, yang pertama yakni menentukan tujuan penyusunan. Kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari penyusunan instrumen tes yang akan kita buat. Langkah yang kedua yakni menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal yang dimana di dalamnya memuat bentuk soal, tujuan pembelajaran, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Setelah menyusun kisi-kisi soal, langkah selanjutnya yakni menyusun butir soal beserta jawabannya dari kisi-kisi yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah menyusun butir soal dan jawabannya, langkah selanjutnya yakni validasi. Validasi ini untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tes yang kita buat. Setelah melalui validasi, jika terdapat soal yang tidak valid, maka perlu direvisi. Setelah melalui revisi, selanjutnya kita uji cobakan instrumen tes yang kita buat. Setelah uji coba dilakukan, selanjutnya kita analisis hasil uji coba untuk mengetahui level atau tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. Selanjutnya, setelah tahu hasil uji coba, jika terdapat soal yang masih belum sesuai, maka perlu direvisi. Nah, setelah direvisi, kita dapat merakit atau menyusun kembali instrumen tes dari butir-butir soal yang sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis butir soal. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal sebuah tes. Adapun analisis butir soal berdasarkan pendekatan teori klasik itu ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yang perlu ditelaah dari analisis kualitatif yang pertama adalah materi, yang kedua konstruksi, yang ketiga bahasa atau budaya. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif. Yang perlu ditelaah dari analisis kuantitatif yaitu tingkat kesukaran butir soal dan daya pembeda butir soal. Tingkat kesukaran. Rumus tingkat kesukaran untuk pilihan ganda yaitu P sama dengan B per CS. P adalah tingkat kesukaran, B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, CS adalah jumlah seluruh siswa. Untuk indeks tingkat kesukaran sendiri dikatakan sulit jika 0,0 sampai 0,30, dikatakan sedang jika 0,30 sampai 0,70, dikatakan mudah jika 0,70 sampai 1,00. Contohnya, pada soal nomor 1 terdapat 4 siswa dari 10 siswa yang menjawab benar, maka P sama dengan 4/10 sama dengan 0,40. Jadi soal nomor 1 tergolong soal yang sedang. Daya pembeda. Rumus daya pembeda untuk pilihan ganda yakni DP sama dengan 2 buka kurung BA kurangi BB tutup kurung per N. DP yakni daya pembeda, BA yakni jumlah jawaban benar kelompok atas, BB yakni jumlah jawaban benar kelompok bawah, N jumlah seluruh siswa. Adapun indeks daya pembeda
0,40 sampai 1,00 soal diterima baik. 0,30 sampai 0,39 soal diterima tapi perlu diperbaiki. 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki. 0,19 sampai 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Contohnya, pada soal nomor 1, 4 siswa kelompok atas yang menjawab benar dan 0 siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Maka DP sama dengan 2, 4 kurangi 0 dibagi 10 sama dengan 0,80. Jadi kategori soal nomor 1 yakni soal diterima baik. Selanjutnya yakni pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar adalah proses menganalisis dan mengevaluasi informasi atau data yang diperoleh dari proses belajar untuk mengevaluasi pemahaman dan pencapaian siswa. Berikut merupakan contoh pengolahan hasil belajar pada kelas 1 mata pelajaran matematika semester 1 dan dengan KKM 75. Yang pertama, kita masukkan dulu data nilai siswa mulai dari ulangan harian 1, ulangan harian 2, tugas 1, tugas 2, PTS, dan PAS. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah seluruh nilai yang diperoleh oleh setiap siswa. Caranya yaitu dengan kita blok dulu sampai jumlah nilai, lalu kita gunakan rumus autosum. Nah, sudah muncul kan nilainya, jumlah nilainya. Selanjutnya kita hitung nilai rata-rata setiap siswa dengan menggunakan rumus average. Langkah pertama yakni kita klik sama dengan, terus ketik average, lalu kita klik 2 kali, kita blok nilai yang akan dihitung rata-ratanya, lalu kita klik enter. Nah, sudah muncul nilai rata-ratanya ya. Dan untuk yang ke bawah itu kita tidak perlu menghitung dengan rumus lagi, tapi kita klik saja kotak kecil ini, kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul nilai rata-rata dari setiap siswa. Nah, di sini tertulis kategori nilai rata-ratanya 100 sampai 90 tergolong baik sekali, 89 sampai 76 baik, 75 sampai 60 cukup, kurang dari 60 kurang. Karena di sini jumlah siswanya sedikit, jadi kita ketik manual saja. Kalau nilai rata-ratanya 83 berarti kategorinya baik. Kalau nilainya 80 baik, 85 baik, 81 baik, 79 baik. Selesai.